Nanti saya ajari progresnya ya. Silakan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Ya, saya bisa itu kan coba ini siapa yang belum on cam. Oke, Vincentia, Fajrul Sidik belum on cam. Silakan on cam terlebih dahulu. Fajrul belum on cam. Oh ya, silakan absen dulu. Berapa mahasiswa ini? Minta tolong diklikkan, Mem. Ini agak bermasalah soalnya Siapa internet. namamu? Tommy Bomi. nomor 4. Sebentar ya, suaranya kok pelan sebentar ya. Waktu kasih. Oke. Hmm. Ada Halo Fitria juga, Mem. siapa? Fitria. Fitria. Mem minta tolong Fitria Habibatul. cariin. Khairin. Nur Khairin. Iya, Mem. Terima kasih. Oke, sudah. Yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan. Ingat, outputnya adalah hari ini Anda sudah menulis apa yang namanya literatur review. Berprogres saja, teman-teman. Berprogres saja, berproses saja. Oke, siapa yang belum bisa on Saya cam? Mem minta tolong Umaima Ifat. Umaima Ifat. Oke. Vincentia juga. Vincentia juga. Ya, Oke. Mem. Fajrul Sidik, kamu enggak bisa. Bisa, Mem, Bet bisa. Beteliani enggak bisa. Beteliani belum hadir. Diksi, Immanuela Dimas, masih kerja kah mereka? Oke. Baik teman-teman, ini saya nanti feedback again terhadap apa itu namanya? Absensi. Nanti jam 4:15 sampai jam 4:20 menitan lah. Ya ada Dimas belum hadir, Mbak Diksi belum hadir, PT Leoni belum hadir. Oke, baik. Untuk yang sudah dikumpulkan, kami belum bisa memberikan feedback. Nantinya itu istilahnya itu apa ya? Ya saya harapkan ya ada feedback yang kemarin kita berikan secara person to person itu, kemudian dari saya dan Flaily paling tidak ada perbaikan. Ya, paling tidak ada perbaikan dari yang sudah dituliskan. Baik, oke. Kalian sudah bisa melihat materi yang saya upload di kelas, yaitu work apa namanya WAG, work apa WhatsApp grupnya kita. Nah, itu saya simpel saja sebenarnya. Saya pakai 2 slide saja, tapi slide saya itu bergambar alur gitu ya. Saya katakan itu. Oke, saya sharekan. Saya bisa melihat ini kan? Udah ya. Baik. Saya lihat. Ini saya buat poster teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak slide, tapi cukup satu poster. Kalau yang berikutnya itu adalah literally setelah ini kita kalian ngapain-ngapainnya. Nah, pertama disclaimer-nya wajib harus baca. Dan bacanya itu ikro, 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 ikro. Itu adalah landasan pertama. Karena apa teman-teman? Untuk menulis itu, waktu saya zaman dulu, ini masih intermezzo. Zaman saya waktu saya mahasiswa S3 itu, saya pun untuk menulis satu kalimat, ngawur pun tidak bisa saya. Saking saya harus bacanya. Anda beruntung karena Anda itu adalah orang linguistik gitu kan. Ketika Anda punya ide, Anda ngomong gitu, ketik gitu kan. Ya, Anda punya asumsi, Anda ketik. Dulu waktu saya tidak bisa berasumsi, saya tidak bisa memberikan argumen, saya tidak bisa memberikan fakta, kecuali saya harus membaca banyak dulu. Bacanya banyak dulu, 10 gitu misalkan artikel jurnal, baru saya dapat serapan, oh alah maksudnya begini, baru saya bisa menulis teman-teman. Menulis itu pada dasarnya wajib harus ada landasan ikro alias membaca. Jangan malas-malas untuk membaca karena yang membedakan S1 dan S2 itu proses proses baca yang kalian miliki, ya.
baca. Jangan males-males baca. Nggak bisa Anda merasakan, oh saya katanya ini, katanya B dari hasil pembahasan ini dan sebagainya. Tidak, harus baca. Oke, langsung saja saya mulai. Tak minus ya. Feel free to stop me anytime. Silahkan Anda men-stop saya di kapanpun itu kalau merasa Anda bingung. Ingat, outputnya adalah Anda sudah mulai menuliskan, Anda memahami yang dituliskan literatur review itu apa aja toh, gitu kan. Judulnya literatur review, ya. Kajian pustaka. Kajian pustaka. Saya izin saya pakai bahasa Inggris karena memudahkan terms-terms terminologinya untuk tidak perlu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah saya menggunakan bahasa Inggris ini itu tadi ya, tidak perlu menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya, tapi saya lebih kecenderungan pada dalam narasinya untuk yang saya sampaikan. Oke, literatur review theoretical framework. Adakah yang tahu secara judul itu? Kira-kira yang kalian tuliskan itu apa sih? Ada yang mau share pendapat nggak? Oh, literatur review itu begini, Mem. Literatur review itu begini, Mem. Ada yang mau share pendapat kah? Mau tanya, Mem. Duh, jangan tanya dulu. Ada Iya, apa yang mau bilang, Mbak udah. Jihan? Kenapa Mbak Jihan? Ya, boleh tanya. Belum menjelaskan kok tanya ini. Ya, boleh. Misalkan apa? Eh, saya tuh baru sadar kalau misalnya di bab satunya itu kan ada previous studies-nya juga. Betul, Di sini juga ada ya, Mem ya. Nah, betul. itu yang membedakan itu untuk eh kita menunjukkan kontra yang di bab satu, bukan kontra ya, apa ya, kayak kekurangan yang mau kita isi dengan teori yang kita bawa, dan ah, dan terus nanti yang di bab 2-nya itu ini loh yang sudah dilakukan dan berhasil, atau gimana, Mem? Oke. Namanya aja literatur review. Saya singkat padat. Yang bab 1 itu adalah overview semuanya, teman-teman. Overview semuanya. Tapi yang bab 2 lebih pada detailnya. Lebih pada argumen spesifiknya. Pros and cons. Apa yang aspek yang mau ditonjolkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang akan membahas atau yang memiliki tema yang bukan tema ya, sorry ya, memiliki hasil yang sama dengan punya Anda. Sehingga ketika Anda berargumen A mempengaruhi B, C mempengaruhi D karena X katakanlah, itu ada penelitian-penelitian sebelumnya yang sama persis yang dengan pendapat Anda. Jadi yang jelasnya untuk literatur review, pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya wajib lebih lengkap. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya di bab 1 hanya sebatas kamu gapnya di mananya, yang sebelum-belumnya itu dia itu addressnya apa. Gapnya yang paling diutamakan, research gapnya. Apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda. Itu yang wajib ada di bab 1. Sehingga Anda pakai, oh ini loh yang penelitian saya. Ada beberapa kemarin kan, kan sama, misalkan gitu ya. Apa yang membedakan gitu. Kalau nggak salah anak-anak S1. Duh, ternyata penelitian ini sudah dibahas di penelitian sebelumnya. Tujuan ini sudah dibahas penelitian sebelumnya. Terus apa yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitianmu itu wajib muncul di bab 1 gitu. Penelitian-penelitian sebelumnya. Seringkali mahasiswa itu terjebak kepada, oh yang penelitian dulunya itu objeknya ini mem lagu. Kita bicara bukan objek, tapi temuan findingnya, spesifiknya, detailnya apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Rata-rata mahasiswa hanya menyebutkan beda objeknya atau bukan sebenarnya. Bukan itu yang menjadikan gapnya itu bukan. Jadi temuan-temuan core utama apa yang nantinya itu mereka itu tidak menemukan Anda itu menjawab untuk membantu gap yang tersebut, kekurangan mereka. Seperti itu. Kita pun tidak boleh mengatakan tidak ada. Dari kita kadang kita ya dalam menuliskan literatur review. Tidak ada penelitian yang tidak boleh. Dalam bahasa Inggrisnya no research concerns. Tidak boleh. Dari mana Anda tahu klaim tidak ada riset? Seperti itu. Overview jelasnya adalah dia harus menunjukkan gap
yang membedakan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya. Kalau yang untuk literatur review, dia akan lebih dalam terhadap konseptualnya, bukan kepada temanya, bukan kepada objeknya. Karena rata-rata mahasiswa dalam menampilkannya atau menuliskannya itu pakai objeknya. Oh, dia pakai lagu, saya pakai puisi. Oh, dia pakai film A, saya pakai film B. Tidak seperti itu. Jadi itu ya Mbak Jihan ya, overview-nya. Baik, teori bisa beda untuk menganalisis data. Iya, betul. Berisi bahan teori yang dipakai untuk penelitian dengan lebih mendalam. Benar. Secara teori saya rasa itu kan Anda, ya karena kan sudah S1 ya, pastinya ya betul yang dikatakan Mbak Restu. Berisi bahasan teori yang dipakai untuk penelitian lebih dalam. Teori atau bisa beda untuk menganalisis data. Iya, benar. Benar. Nah, itu semuanya adalah literatur review. Ya. Literatur review theoretical framework. Kajian pustaka theoretical framework. Saya mulai yang pertama. Oke. Saya wanti-wanti ya teman-teman. Sebenarnya literatur review ini kan nantinya akan menuju kepada referensi, toh? Iya kan? Jangan pernah mengambil strong advice ya, strong recommendations kalau saya. Pilihlah rekomendasi yang 5 tahun terakhir. Sekarang tahun berapa? 2024. Berarti 5 tahun terakhir 2024, 23, 22, 21, 20. Maksimal tahun 2020. Ya. Itu kalau misalkan mau tesis Anda copot kemudian masukkan dalam suatu jurnal. Itu enak teman-teman. Jadi pastikan 5 tahun terakhir. Dua, kalau mau ambil studies, gitu ya, jangan ambil dari undergraduate thesis untuk dituliskan di sini. Anda menuliskan ya, ambil tesisnya anak S1 atau tesisnya S2 atau tesisnya S3, tapi yang tidak dipublikasikan. Ingat, yang saya masukkan di sini adalah jangan mengambilnya itu untuk disitasi. Anda boleh membaca untuk memahami suatu konsep, tapi jangan jadikan rujukan untuk penulisan referensinya. Karena apa? Mereka no unpublished ones. Mereka belum dipublikasikan. Gitu. Jadi publikasi secara review internasional itu yang bagus, itu kayak admitted bahwa itu papernya layak gitu loh Mbak. Maksudnya itu secara reviewer itu tuh apa tuh namanya? Dia itu bisa di apa namanya argue itu dia papernya bagus, penelitiannya bagus. Kenapa saya sarankan tidak tesis S1, tidak tesis S2, tidak disertasi S3 yang tidak dipublikasikan untuk disitasi. Saya tidak sarankan. Loh, Mem, kan ini ada di penelitian ini. Iya, mereka katakanlah membahas ilmu yang sama dengan Anda. Katakanlah tentang reading acquisitions. Loh, Mem, di penelitian disertasi ini juga membahas reading acquisition. Iya, Anda boleh membaca, Anda boleh melihat, tapi jangan gunakan itu sebagai citasinya. Saran saya. Karena lebih baiknya pakai dari jurnal artikel yang sudah terpublikasi dan memiliki reputasi. Makanya ini international journal articles, apalagi yang memiliki reputasi, itu pasti papernya bagus teman-teman. Papernya bagus teman-teman, sangat bagus sekali. Jadi itu kayak logical flow-nya, cara berpikirnya itu bagus gitu loh. Dalam hal kita apa itu namanya melihat dalam artikel gitu ya. Nah, jangan mengambil dari conference. Untuk citasinya loh ya ini. Ini saya ngomongnya untuk citasi ya teman-teman. Untuk citasi di dalam dituliskan di dalam tesismu. Menurut si A, ternyata kalau saya lihat referensinya tesis yo, ojo, jangan. Jangan. Loh, memang enggak apa-apa kamu baca, tapi hanya untuk memudahkan kamu memahami konsep. Jangan gunakan citasi untuk tesismu. Saya sangaratkan itu adalah yang publikasi international journal articles. Loh, Mem itu lama, Mem itu kan theoretical framework-nya itu kan lama. Vygotsky itu ya. Apa itu yang pakai Vygotsky loh, Anda belum lahir itu teori ini itu muncul. Ya, ada yang pakai Vygotsky enggak?
Scaffolding, berkata-kata kalau ada gamification, Vygotsky, Vygotsky tahun berapa gitu. Iya, itu kan sebagai buku, Mam, itu, Mam, dari buku dan sebagainya. Iya, carilah yang terbaru. Ada kok yang mirip dengan Vygotsky dan yang terbaru itu ada. Jadi caranya adalah yang lama ditempel dengan yang baru. Citasinya ada dua. Boleh, tapi jangan ambil satu tok untuk menjadikan pisau bedah. Itu lama gitu loh. Apakah itu relevan dengan kondisi sekarang? Itu yang dipertanyakan. Sehingga ini ya teman-teman, carilah yang referensinya 5 tahun terakhir, bukan conference, bukan proceeding. Loh, memang masa conference itu tidak terpercaya? Iya, saya terpercaya. Tapi untuk disitasikan ya, dan Anda mau mempublikasikan dari tesis Anda, itu paling anak itu adalah mereka-mereka yang sudah publish di reliable atau reputable journal. Ya. Jadi sehingga no conference, no proceeding, jangan proceeding. Apalagi yang dari tesis S1, S2 bisa. Kan saya baca S2 dulunya begini. Jangan, itu hanya melihat kamu, itu untuk citasi loh ya. Benar-benar kamu menurut ini, kan dalam tanda kurung gitu loh, yang benar-benar dimasukkan di dalam literatur review. Sangat, sangat, sangat 100% saya menyarankan tidak untuk menggunakan tesis. Tesis itu hanya untuk memudahkan Anda memahami, memahaminya. Tapi kalau untuk memahaminya, tapi kalau untuk ini usahakan mereka-mereka paper yang sudah dipublish. Oke? Sampai di sini ya, 5 tahun terakhir. Kalau buku gimana, Mem? Buku maksimal 10 tahun. Ya, jadi kalau 2024, berarti bukunya tahun berapa? Sekarang tahun 2024, berarti bukunya luarannya adalah tahun berapa, coba? Hmm? Saya bisa tahu? 12. 2015, teman-teman. 2015. Yes, 2015. Sehingga 2015, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2015. Mereka yang buku-buku lama itu lebih baik digandengi dengan buku-buku yang baru. Gitu loh ya teman-teman ya. Lumayan nggak bisa downloadable ya, makanya jangan pakai buku gitu. Pakainya jurnal-jurnal artikel gitu. Jadi ada yang memang lama gitu kan, belum ada yang ya betul 2015 sampai 2024. Itu kalau buku ya teman-teman. Kalau buku. Mem, bolehkah saya ambil literatur review dari suatu report? Boleh. Website resmi, katakanlah website resminya IELTS gitu. Ya, website resminya IELTS atau website resminya universitas. Boleh, teman-teman. Tapi tidak terlalu banyak, maksimal 2. Ya, maksimal 2. Itu katakanlah. Maksimal 2 itu pun harus ada resmi dari pemerintah, bukan .com. Disarankan tidak .com. Ya, kalau Cambridge, Cambridge kan buku, Mbak. Boleh, publishernya boleh Cambridge. Yang saya masukkan di sini adalah kalau untuk yang literatur review hubungannya dengan tadi itu, iki mang saya ngomong apa? Astagfirullah. Bahwa jangan .com. Belakangnya itu loh, jangan .com. ORG, terus kemudian nama negaranya, kayak Malaysia kan MY. Kalau Indonesia ID. Gitu kan. Kalau Taiwan itu TW. Belakangnya itu loh, Mbak, domainnya itu, domain pemerintah itu ada. Usahakan domain pemerintah. Jadi jangan sembarangan mengambil dari .com. Yang dari .com. Nggak boleh. Loh, Mbak, tapi itu kan nenek .com itu, Mbak, itu bisa diretas, bisa dalam arti ya semuanya memang bisa diretas, tapi kan .com itu kan lebih lebih sifatnya publik lagi daripada yang sifatnya ORG, org. Kemudian yang sifatnya ID. Kalau Indonesia kan, misalkan ini UNER ini, uner.ac.id. Lah, itu toh. Nah, kemudian kalau Malaysia, ums.my, MY, MY itu Malaysia. Nah, seperti itu boleh. Di literatur review boleh. Tapi nantinya di dalam referensinya kan ada yang lebih lengkapnya toh. Tapi kalau di literatur review-nya itu hanya nama dan tahun. Kalaupun itu kembali lagi ke report, enggak masalah. Maksimal 2. Oke? Kalau buku adalah jadi literatur review itu isinya nanti referensinya jangan sampai ini dulu. Disclaimer yang pertama.
Kemudian kita nantinya di tahap yang ini juga ada review of related studies. Ya, review of related studies. Sama, studinya coba usahakan mereka studi-studi yang sudah terpublish dalam 5 tahun terakhir. Jangan terbaru, tapi seringkalinya mahasiswa mengambil dari disertasi, kemudian mahasiswa mengambilnya dari skripsi. Loh, Mam, tapi kan mereka sudah, iya, memang itu bacaan hanya untuk memahami. Beda loh ya. Yang kita highlightkan untuk yang pertemuan ini adalah menulis di tesismu untuk literatur review. Jadi untuk pemahaman, saya kok masih bingung ya, Mem, tentang konsep discourse analysis. Contoh ya. Saya kok bingung ya, Mem, konsep dengan pragmatik. Saya kok bingung ya, Mem, konsep dengan illocutionary. Nah, Anda boleh membaca undergraduate thesis, undergraduate thesis, atau dissertations untuk membantu memahaminya. Tapi jangan dimasukkan ke citasi. Tahu itu untuk Anda, gitu loh. Oke. Jadi itu adalah disclaimer yang pertama. Berikutnya, setelah kita tahu references ya the last 5 years, kemudian, nah ini teman-teman, saya barusan misalkan tadi ya, pagi tadi saya itu ada bimbingan, misalkan seperti itu. Bimbingan untuk setelah SEMHAS dia akan menyelesaikan hasil kemudian sidang skripsi. Saya akan meriksanya adalah judul, kan sama dengan yang kemarin kalau saya bersama dengan teman-teman. Saya akan belajar dari judul, gitu kan? Hitam judulnya, alignment from the title. Alignment itu kesesuaian dari judul, introduction, research questions, literature review, dan discussions. Pertama kali yang akan menjadi tonggak untuk pengecekan adalah dari judul. Ya, judul itu kan mengandung key concept, teori, method, sama problemsnya. Masih ingatkah penjelasan saya terhadap ini loh teori, ini loh method, ini problemsnya. Yang dimaksud dengan problems adalah di mana itu permasalahannya terjadi. Di mana fenomena-fenomena kebahasaannya terjadi. Kapan hari ada yang ngomong masalah disleksia kah? Atau apa itu ya? Siapa ya? Oh ini contohnya Fajrul itu saya masih ingat gamification untuk mahasiswa atau masa anak-anak yang dari Gorontalo. Ya, Gorontalo, kos-kosan Gorontalo. Nah, kos-kosan Gorontalo itulah yang dinamakan dengan problem satu industri. Gamification-nya itulah yang dimaksud dengan key concept. Methodnya itu adalah bagaimana nanti approach-nya Anda terhadap penelitiannya, kualitatif, kuantitatif, pakai metode apa. Ingat, saya pengecekannya dari sini teman-teman, key concept. Key concept. Sehingga ketika ada key concept apa, oh, loh, kan di judul enggak ada kayak gitu-gitu. Berarti enggak mungkin. Berarti dia harus mengutarakan ada di key concept. Saya buatkan contoh ya teman-teman. Saya akan hapus nama pemiliknya. Oke, oke ya. Bentar ya. Saya akan hapus judulnya. Anda akan lihat bagaimana saya pengecekan alignment terhadap literatur review. Bentar ya. Berisik sekali di sini. Udah lomba. Berisik sekali. Bentar ya, sabar. Saya mau menutup namanya. Saya pengecekannya seperti itu gitu loh maksud saya ya. Oke, saya stop share. Saya pindah ke yang lainnya yaitu ini. Pola gilir tutul dalam praktek sosialisasi bahasa di Ponpes Yana
bi ulum wal hikam. Yang dimaksud dengan teori itu adalah ini teman-teman. Ini sosialisasi bahasa. Yang dimaksud dengan problem, nah ini gini, yang dimaksud dengan alignment ya. Ini ada sosialisasi bahasa, kemudian ada pola gilir tutur, ada yang namanya konstruksi identitas moral santri. Berarti di dalam intromu harus ada pola gilir tutur, harus ada sosialisasi bahasa, dan harus ada namanya wajib konstruksi identitas moral santri. Ya Pak ya, saya search. Ini yang dimaksud. Gilir tutur. Ini di bab mana? Coba kita lihat di sini. Bab pendahuluan. Ya, gilir tutur pendahuluan. Ini pendahuluan, 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 pendahuluan. Nah, pendahuluan, pendahuluan, pendahuluan. Hmm. Nah ini, ada toh gilir sampai itu ya, gilir tutur. Sekarang sosialisasi bahasa. Nah, gilir ini gilir tutur, kemudian masuk ke yang ininya. Masuk ke gilir tuturnya yang ada di itunya. Gilir tutur pada pendahuluan sebelumnya. Nah, ini gilir tutur. C. Kerangka teori wajib mengandung gilir tutur, wajib mengandung sosialisasi bahasa, wajib mengandung apa yang namanya kerangka tadi ya, apa namanya identitas moralitas. Kita lihat di sini. Kita lihat aja. Ini ada sosialisasi bahasa sesuai dengan judulnya. Turunin gitu ya. Kita turunin, kita turunin, 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 turunin. Sosialisasi multibahasa. Oke, masih nyambung. Kita turunin lagi, kita turunin lagi, kita turunin lagi, kita turunin lagi. Praktik-praktik sosialisasi bahasa, oke, masih bagian dari sosialisasi bahasa. Kita turunin lagi, kita turunin lagi. Sosialisasi moralitas. Ini sosialisasi moralitas ya. Tadi ada judulnya tadi apa? Konstruksi identitas moral. Gilir tutur ada kan di dalam judul tadi ya? Oke. Kemudian bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Kita lihat gilir tutur, gilir tutur, gilir tutur, gilir tutur, gilir tutur, gilir tutur. Nah, si gilir tutur. Nah, sudah pendidikan pondok pesantren. Nah, kita lihat manakah ini ada konstruksi moral, konstruksi identitas moral. Kita lihat ya, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Kitab kuning. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Jauh, 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 jauh. Sekali jauh, sekali jauh, sekali jauh. Metode, metode klasikal, metode. Nah, ini. Nah, loh, masih ingat judulnya tadi? Ada unsur apa namanya? Gilir tutur. Ada unsur namanya sosialisasi bahasa, ada yang namanya konstruksi identitas moralitas. Secara judul dan secara pertanyaan dan kemudian secara theoretical framework itu harus muncul, teman-teman. Seperti itu, cara pengecekannya seperti itu. Jadi, kembali lagi ke yang apa saya miliki, yaitu ke sini. Ini ya. Nah, ini. Jadi key konsep ini pasti akan muncul di judul, teman-teman. Pasti di judul itu ada. Di dalam judul ada, di dalam research questionmu juga harus ada. Research question ada, berarti di bawahnya juga harus ada, yaitu di literatur review. Ya, saya minta salah satu contoh sekarang. Mbak, oh, saya apa namanya? Ilham. Ilham, masih ingat judulmu apa Ilham? Boleh disebut, boleh disebutkan Ilham judulmu? Judul penelitian proposal saya, Mem. Oh ya betul. Boleh disebutkan? Silahkan. Bentar, Mem. Kita ngetes ya. GPT to support teacher assessment on student word choice in essay writing.
Diulangi sekali lagi. Using ChatGPT to support teacher assessment on students' word choice in essay writing. Oke, ada word choice, ada essay writing, gitu kan? Kemudian ada teacher assessment, betul enggak? Yes, ma'am. Berarti nanti literatur review-nya wajib ada penjelasan tentang teacher assessment. Assessment. Wajib ada hubungannya dengan word Word choice. choice. Dan ada wajib hubungannya dengan writing. Gitu cara pengecekannya. Jadi apa yang Anda sampaikan di dalam title itu wajib ada di literatur review-nya juga gitu loh. Contoh lagi ya, Mbak Jihan, papermu tentang apa judulnya? Lali rek ya Allah, padahal TS resik si minggu senat Senin. Oke. Coba saya sambil menunggu Mbak Jihan, coba saya minta Aulia. Judulmu apa Aulia? Saya representation of Me Too movement in the New York Times news article in dari 2017 sampai 2024. Representation of apa Mbak? Itu movement. Me Too movement. Iya, Representation of Me Too movement in the New York Times news article. yes, artinya Me Too movement ya. News article itu ada teorinya enggak? Ada. Dalam judulmu. Judulmu pakai teori apa? Oh, kalau di judul nggak ada, Mem, cuman Nggak ada ya. Nah, ya. masih ada sesuatu, iya. Berarti kurang ada yang namanya teorimu, misalkan. Itu kamu pakai critical discourse ya? Iya, CLCDE, Mem. Nah, CDA itu. Iya, korpus linguistik CDE. Iya, oh, ya itu. Korpus Oh. linguistik itu. Korpus linguistik korpus CDA ya? Iya, Mem. Korpus CCDA. CL. CLDA, Corpus Linguistic Discourse L- Analysis. CLCDE. Iya. CLCDA. Ya. CLCDA. Kalau menurut saya itu nanti harusnya muncul di dalam Corpus Linguistic Corpus Linguistic Discourse Analysis. Nanti di dalam literatur review wajib harus ada apa yang namanya Corpus Linguistic Discourse Analysis. Wajib ada. Terus yang di judul gimana, Mem? Nggak ada apa-apa itu sementara, nggak ada teorinya kan? Nggak ada teori. Ya, Nah, nggak lihatlah ada. judul-judul. Iya kan? Nggak ada. Semuanya itu adalah problematika kamu. Itu adalah problematika kamu. Iya kan? Jadi kalau Iya. kalau menurut saya adalah corpus linguistic discourse analysis towards itu tadi Mito movement in Times newspaper. Gitu aja. Jadi adalah corpus linguistic discourse gitu. Itu nantinya kalau mau diperbaiki. Baik, contoh lagi ya, Nur Rahma. Judulmu apa Nur Rahma? Metacognitive strategy instructions for listening comprehension. Masa experimental study in Kampung Inggris Pare. Oke, berarti itu ada dua. Metacognitive strategies apa tadi? Metacognitive Instruction strategy for instruction. listening comprehensions. Itu satu. Yang kedua adalah listening listening ya. Nah, itu ada dua. Berarti wajibnya Mbak Rahma itu ada yang namanya metacognitive strategies. Satu. Dipersempit lagi metacognitive strategies in instructions. Wajib ada di literatur reviewnya. Cara pengecekannya seperti itu. Ya, contoh lagi, Restu Santiarini. Judulmu apa? Enhancing vocabulary and motivation in kindergarten students, the role of flipped classroom learning nih. Ada vocabulary and motivation, satu. Kemudian Ya. ada flip Classroom learning. Yes. Itu harus ada di dalam literatur review. Mem, Flip saya class jadi mau learning. tanya, Mem. Flip class learning dan kemudian ada yang namanya apa tadi? Vocabulary and Vocabulary and motivation. iya, jadi kamu nanti jelaskan vocabulary and motivations. Ya, vocabulary motivation itu yang seperti apa? Tapi kaitannya dengan pembelajaran. Iya, Mem, ini kan saya di kindergarten ya, Mem ya. Berarti nanti apakah perlu saya masukkan untuk EYL-nya ya, English Young Learners-nya itu, Mem, untuk di Boleh, literatur review. iya boleh, karena ada Oh. perbedaan antara adult Iya. sama yang
Yang Ca- learners. Iya, yang learners Ya. gitu kan. Kenapa Hmm. kamu, kalau misalkan argumenmu, kenapa kamu yang learners? Karena kamu perlu memasukkan yang learners, karena kita tahu bagaimana teori itu yang learners, what do they say, gitu kan. Yang learners itu what do they say, yang learners itu terhadap learning sama motivation. Siapa tahu yang learners itu motivasinya kan tinggi, gitu kan. Kalau adults itu motivasinya kan rendah karena dia use bekerja lah gitu kan, dia itu hanyalah sebagai untuk didorong itulah dan sebagainya kayak gitu gitulah. Iya betul. EYL, nah, untuk mendukung, nah itu nanti baru ke berikutnya ya. Contoh lagi ini ada chat di situ, Mem tidak mau bertanya saya kan, Nur Khairin. Sakno ya, iya Mbak mau. Judulmu apa gitu. Ini Mem, cara menentukannya itu sudah kelihatan dari situ Mbak. judul saya tuh sekarang jadi perbedaan tindak Aduh tutur dalam lembut dan jauh sekali Mbak suaramu. Mem. Beneran nggak, Mem? Ya, baru lebih baik. Silakan. Apa Khairin? Judul saya tuh perbedaan tindak tutur dalam debat Presiden Indonesia dan debat Presiden Amerika tahun 2024. Ini tapi untuk teori, ini kan sebenarnya kajian pragmatik lintas budaya. Saya Ya, bingung itu harus saya kasih seperti penegasan di teori pragmatik lintas budayanya atau tidak. Karena kemarin waktu bimbingan sama Mem Laili tuh sama Mem Laili disuruh ngapus aja. ah, Terus tindak tutur toh. iya, tindak tutur itu tapi lebih mengarah ke tindak tutur yang ini kan sebenarnya payung besarnya tuh pragmatik lintas budaya gitu loh, Mem. Jadi saya perlu Ah, ngasih di bab 2 saya tuh harus ada pragmatik lintas budayanya juga apa enggak? Atau cuma pragmatik aja? Udah, Mem. Gimana, Mem? loh, kamu kan tidak tutur. Kalau saya itu tidak tutur kalau dari judulmu. Berarti di bab 2 tuh harus ada tindak tuturnya, terus Wajib, wajib tidak tutur. Tidak tutur itu bagian dari mana? dari ini pragmatik. Ya, berarti pragmatik sama tindak tutur. Nah, terkait tentang perbedaanmu Indonesia dan Amerika, itu nanti kamu bawahnya lagi adalah terkait tentang bagaimana budaya Amerika dan budaya Indonesia. Indonesia dalam hal speech. Begitu. Ya, tapi wajib, tidak tutur masih ada. Ono bagian itu ya, 2 titik berapa, itu ada namanya tindak tutur. Nah, itu nanti ke bawahnya seperti itu. Fajrul Sidik, ya. Ini Terima loh, kasih. aku sedek ini tuh loh, teman-teman saya ini posisi di sini. Sudah banyak bertanya. Itu cara, maksudnya gini, itu adalah cara, sebentar ya Fajrul, tahan dulu sebentar. Jangan kepentut. Maksud saya adalah, cara pengecekan bagaimana. Saya mau menulis apa sih di literatur review. Itu sebenarnya dari judul itu kelihatan, teman-teman. Dari judul itu kelihatan. Oh, apa namanya? Dari judul itu kelihatan bahwa ini loh teorinya itu ini kelihatan sekali gitu loh. Jadi ada tadi tidak tutur, kemudian tadi metakognitif strategies instruction itu pasti ada. Meta strategi sendiri ada, instruction sendiri yang menjadi bagian dari metakognitif itu seperti apa gitu itu harus ada di dalam literatur review di bab 2 si Mbak Rahma lah tadi. Seperti itu ya. Ya Fajrul, silakan. Kalau saya kan pemeliharaan bahasa Gorontalo pemeliharaan bahasa Gorontalo melalui Mobile Legend harus haruskah di judul saya tuh nambah analisisnya Mem apa enggak? Saya Oh, akan tidak perlu. Oh, tidak tidak perlu. masalah. Ini kan ranahnya adalah ranah bagaimana menentukan literatur review gitu kan. Tapi berdasarkan judul. Kan. Judulmu adalah pemeliharaan bahasa. Wajib itu nantinya itu pemeliharaan bahasa. Iya kan? Pemeliharaan bahasa itu wajib ada judul subjudul pemeliharaan bahasa itu loh Mas. Itu wajib ono. Nah, dan wajib ada di research question. Pasti muncul itu. Wajib ada pemeliharaan bahasa di introduction. Seperti itu ya. Siap, Mem. Terima kasih, Mem. Rifda, silakan. Iya, Mem. Saya mau nanya itu dari narrowing teorinya. Kan saya tentang pemertahanan dan pergeseran bahasa. Cuma yang di buku saya baca itu, kalau pemertahanan dan pergeseran bahasa itu Judulmu apa? adalah Wait. pemer- Judulmu apa? Judulmu apa? pemertahanan dan pergeseran bahasa Banjar dalam lingkungan keluarga di Banjarmasin. Oke, pemertahanan dan pergeseran. Terus, Pemertahanan. kalau di buku yang saya baca itu
itu adalah payungnya, payung di atasnya itu adalah kontak bahasa. Oke. Jadi kontak bahasa itu perlu saya bahas juga atau enggak? Pem- Saya rasa enggak usah. Langsung Nah, aja. saya rasa ya, pemertahanan dan pergeseran itu sudah banyak. Sudah langsung fokus ke itu aja. Tadi takutnya kamu kontaknya itu yang menjadi belambir kemana-mana. Kalau judulnya adalah pemertahanan dan pergeseran, ya bahasa Banjar itu fokusnya adalah pergeserannya. Nanti di bawahnya pergeseran itu disebabkan karena A, B, C, D gitu loh. Wajibnya kamu ada dua itu, Mbak. Pemertahanan satu, pergeseran dua bab yang berbeda. Kemudian intake-nya yang mana? Kalau misalkan mereka itu bersamaan itu yang mana gitu loh. Itu harus ada di dalam literatur. Baik ya, seperti itu untuk sementara. Jadi alignment from the title. Jadi look at your title, key concepts-nya, teori, method, problems, industry. Jadi ngecek judulmu itu sudah pas atau enggak, itu representasi 3 ya, teori, method, atau industrinya. Paling enggak 2 lah, ya paling enggak 2. Biasanya banyakannya itu adalah pasti ada mengandung unsur teorinya, gitu loh. Enggak ada hanya kepada itunya. Jadi kelihatan Aulia Nur Eliza misalkan, oh berarti kamu kurang menambahkan teorimu di dalam judulmu itu, gitu loh. Analisis on apa gitu loh ya. Itu oh berarti dari situ kamu akan kelihatan langsung muncul. Oke, lanjut lagi. Sehingga di dalam bab 2 itu yang kamu ngomongkan itu teori kan tadi. Misalkan tadi adalah pemertahanan dan pergeseran. Contoh yang terakhir yaitu penanya Rifda. Kamu harus bisa memberikan definisi apa sih itu pemertahanan. Ya, kamu harus bisa yang dimaksud dengan pemertahanan itu apakah dia ada definisi, apa klasifikasinya gitu kan. Oh ini begini, ini begini. Biasanya ya teman-teman, biasanya dalam teori itu ada definisi, ada classification, ada divisions, ada examples, ada varian variables atau aspek-aspek di dalam pemertahanan bahasa. Contoh, definisi pemertahanan bahasa itu apa aja? Anda jelaskan. Oh, cakupannya apa saja pemertahanan bahasa, bla 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 bla. Nah, cakupan yang termasuk dalam pemertahanan bahasa itu namanya dia variabel dan aspek. Itulah yang saya maksud. Ya, itu ada jelaskan juga gitu. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Jangan terlalu menggelambiar karena limit your scope in the theory. Kalau terlalu menggelambiar banyak, kamu nggak fokus akhirnya larinya kemana-mana. Ya, Fajrul, sabar, sabar. Yang paling gampang itu Fajrul tadi itu adalah pemertahanan bahasa ya, language maintenance. Pemeliharaan, cuman Oh, teorinya oke oke. sama kayak Rifda. Eh, Beda itu pemertahanan atau pemeliharaan. Nah, ini bagus, good example. Jangan membuat terminologi yang berbeda kepada literatur, teman-teman. Good issue dari Fajrul sama si Mbak Rifda, bagus isunya. Yang satu ngomongnya pemeliharaan, yang satu pemertahanan. Jargon mana yang paling umum terhadap teori itu? Itu kan language maintenance, toh? Ya, benar, Language Ma'am. Hah? Language maintenance. Language maintenance itu imbalannya dalam bahasa Indonesia itu apa? Pemertahanan atau pemeliharaan? Kalau yang saya baca, pemeliharaan dan pemertahanan itu sama. Cuman ada sedikit perbedaan di metodenya. Kalau tidak salah ya, Ma'am. Yakin? Karena itu makanya saya menggunakan, kenapa saya menggunakan bahasa Inggris ini takut dalam Iya, menerjemahkannya itu nggak pas gitu loh. Jadi hati-hati nanti teman ini yang menjadi kunci untuk yang Mas Fajrul sama Mbak Rifda bahwa kalau ada dalam bahasa Inggrisnya adalah language maintenance berarti dalam itunya dalam bahasa Indonesianya kalau misalkan nih lumem itu bisa pemeliharaan, lumem itu bisa apa namanya bisa pemertahanan ya. Kalau kamu iya, pemertahanan bahasa, berarti kamu dalam referensinya harus ada kata-kata pemertahanan bahasa, pemertahanan. Mas. Ya. Yes. Jadi di dalam beberapa sumbermu pakai bahasa Indonesia ada unsur pemertahanan. Ya, Sekarang berarti cari pertanyaan padanan padanan kata yang betul. berbeda. Nah, Oh iya, pertanyaan saya siap. sekarang kepada dirimu. Kamu kemarin kan sudah mengumpulkan referensi toh. Ya, Judulnya di dalam referensismu ada yang pemertahanan bahasa enggak?
Ada mem, soalnya kemarin saya pakai bahasa Inggris. Loh, gimana maksudnya? Language Jadi maintenance gitu. iya, language maintenance. Nah ini Soalnya yang kursus persis plek kan kamu pakai bahasa Indonesia, pemertahanan bahasa. Adakah riset bahasa Indonesia yang menggunakan pemertahanan bahasa? Jargonnya itu loh. ada salah satunya dari pemertahanan bahasa Lampau menggunakan dictionary, online Oke, dictionary. good. Sekarang Rifda pemeliharaan bahasa. Kamu menemukan enggak? Ketukar mem, Saya saya pemeliharaan pemertahanan bahasa. Oh iya, sorry. Pemeliharaan bahasa. Berarti kamu pemeliharaan bahasa adakah? Si Najrul, kamu adakah pemeliharaan bahasa? pemeliharaan bahasa, tapi kemarin saya tidak cari yang padanan kata pemeliharaan bahasa karena saya menggunakan bahasa Inggris untuk proposal saya kemarin. Oh berarti semuanya pakai bahasa Inggris ya? Kamu langsung Iya, pakai bahasa Inggris? kalau menurut Ibu Laili tidak apa-apa untuk menggunakan bahasa Inggris, cuman untuk contoh dari bahasa yang digunakan saat melakukan permainan game itu bisa ditranslate ke bahasa Indonesia lalu ke bahasa Gorontalo lalu ke bahasa Indonesia terus bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Itu PR tersendiri ya bagi kami ya terkait tentang apa itu namanya yang bahasa Inggris tadi ya, bullet. Ya. Ya nggak apa-apa lah saya manut bulai kan lebih nggak maksudnya lebih punya punya pemahaman yang lebih kayak kalau saya sendiri sih mungkin ya mungkin itu adalah analisisnya terkait tentang internasionalisasi kita gitu kan. Pakai bahasa Inggris iya nggak masalah sebenarnya internasionalisasi nanti takutnya itu adalah ada bahasa Gorontalo yang tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu kayak ada padanannya gitu loh, susah gitu loh cari padanannya. Ya kan? Tapi tidak apa-apa, it's okay. Kita coba ya. Baik, balik lagi ya teman-teman. Key concept, main theory. Berarti kamu harus memberikan definisi variabelnya. Sekarang saya tanya nih misalkan ya, itu language maintenance pakai bahasa Inggris saja ya. Variabel dalam language maintenance itu apa aja tuh teman-teman? Dalam skopmu, coba sebutkan. Kita bergeser ya, misalkan ya. Korpus linguistik tadi yang disebutkan. Korpus linguistik, critical discourse analysis. Aspeknya variabel, korpus linguistik dan lain itu apa aja sih sebenarnya? Siapa yang mau konsultasikan? Misalkan Vincentia, kamu pakai teori apa? Saya gamifikasi memang, tapi saya bingung apakah harus menyantumkan digital media juga atau enggak. Soalnya kan gamifikasi itu dari digital media. Ya, kamu berangkatnya dari gamification, Mbak. Jadi jangan digital medianya. Kalau menurut saya itu telah malah lebih luas lagi. Gamificationnya aja langsung. Gamification sebagai teaching method, toh. Kamu kan teaching method pakai gamification gitu kan? Iya, Mem. Jadi gamificationnya aja lah. Unsur-unsur gamification itu apa? Coba. Udah baca belum? Mana ya, Mem? Kelihatan dah, udah baca belum? Jadi Belum, Anda harus memberikan belum. contoh di gamificationnya yang Anda maksud itu gamification apa? Ya, kemudian variabel aspek dalam gamification itu apa aja dan contohnya gamification itu apa aja kayak gitu-gitu loh Mbak. Itu ada di konsepmu. Wajib harus ada di dalam judulmu. Oke, siapa yang tadi chat ini? Kita lihat. Mem, mau tanya lagi, Mem. Nah, jadi Metakognitif. untuk di Ya, silakan Mbak Vincentia. Jadi di bab 2 saya itu memang yang paling pertama dijelaskan itu berarti gamification itu ya, Mem. Judulmu apa coba? Efekti efektivitas gamifikasi word wall terhadap pembelajaran partikel struktural bahasa Mandarin siswa. Yang pertama adalah gamification, yang kedua adalah praktikal bahasa Mandarin. Oh ya, Itu yang perlu dijelaskan. Yes. Satu adalah gamification, yang kedua adalah praktikal bahasa Mandarin. Itu key features-nya seperti apa sih? Ya, kayak kemarin kamu jelaskan kepada saya itu loh Mbak. Partikel ini tuh Mbak, Bu, itu begini. Nah itu wajib harus ada di dalam bab 2-mu. Karena kamu akan membahas partikelnya itu gitu loh. Salah satu contohnya. Oh ya, berarti saya enggak usah jelaskan tentang kayak tata bahasa Mandarin begitu ya, Mem?
Iya, partikel lo ya, khusus partikel lo ya. Karena kamu Oh, judulnya, jadi langsung partikelnya saja, Mem, gitu. Nggak yes, usah. partikel saja. Kecuali nanti partikel itu dipengaruhi oleh, ya itu tadi partikel dipengaruhi dengan ini, partikel dipengaruhi ini, baru kamu tuliskan. Jadi semuanya hubungannya dengan partikel itu yang mendorong, mendukung dia untuk sebagai dijelaskan. Ya, contoh lagi Ya, nih, Mem. Nur Rahma bilang metacognitive strategy instruction for strategy instruction, listening comprehensions. Yes. Yes. Good. Iya, itu kamu. Jadi metakognitif pertamanya berangkat dari bisa kognitif, metakognitif strategi. Kemudian lebih spesifik lagi yaitu terinstructionnya. Jadi bagaimana instruction menggunakan strategi metakognitif. Dari situ kamu listening comprehensions, instruction for listening dari 3. Yes, seperti itu, benar. Bisa dipahami ya logical flow-nya seperti itu teman-teman. Dalam hal menentukan jadi Mbak misalkan ya contoh dari Nur Rahma dia menggunakan metacognitive strategy berarti dia harus memberikan definisi tentang apa Nur Rahma? Definisimu yaitu metacognitive Metacognitive strategy, metacognitive strategy instructions, kemudian listening listening comprehension. comprehension, metacognitive strategy instruction for listening comprehension. Benar. Mem mau Kaitannya tanya, Mem. wait, Kalau wait, wait, wait. listeningnya, Wait, oh iya ya, sebentar, hold dulu. Listening comprehension ini bukan listening comprehension yang menggambar ya teman-teman. Tapi sudah listening comprehension hubungannya dengan listening comprehension yang hubungannya dengan suatu soal dalam pengerjaan soal-soal yang lebih spesifik gitu ya. Halo? iya Mem. Berarti tidak usah dijelaskan lagi listening comprehensionnya untuk TOEFL begitu, Mem? Iya, Ditambah lagi listening atau comprehension. tidak? Nggak usah, nggak usah. Jadi listening comprehensionmu itu baru fitur-fitur listening comprehension itu seperti apa kayak gitu-gitu loh. Ya, listening comprehension itu yang dimahami listening comprehension itu apakah misalkan itu listening comprehensioning mau dialog, short dialog kayak gitu-gitu loh, Mbak. Dialog, short dialog, konteks kayak gitu-gitu nantinya. Tapi tergantung teorimu pakai apa listening comprehensionnya. Ya. Baik, Mem. Tapi ini sudah oke. Ya ini kamu nanti menuliskan ini. Jadi misalkan nih ya, kamu kan sudah baca ini. Variabel-variabel atau aspek-aspek metacognitive strategy instruction itu apa ya, Mbak? Gimana, Mem? Mohon diulang. Variabel atau aspek. Ya. Metacognitive strategy instruction itu apa aja? Ada unsur apa aja? Ada planning, ada monitoring, evaluating. Yes, 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 yes. Itu yang dinamakan variabel kalau dalam posisi ini saya. Variabel apa aspek? You got what I mean? Ya. Yes, Mem. Ah, itu logikanya seperti itu. Jadi kamu definisikan ya. Terus, oh ini include apa tadi? Planning, evaluations. Itu yang dimaksud dengan variabel atau aspek. Dan kamu jelaskan example yang dimaksud planning itu seperti apa. Yang dimaksud evaluation itu yang seperti apa. Itu yang di dalam tuliskan dalam literatur review book. You got my point ya? Oke? Caranya seperti itu. Yes, Rifda. Ya, Mem. Yang soal aspek-aspek variabel kan saya fokusnya ke keluarga. Cuma yang dalam pemertahanan Fokus sama apa? ke keluarganya ya, ke Ah, keluarga, aspek keluarga. Sedangkan kalau yang di pemertahanan bahasa tuh ada empat, pemertahanan perkehsan bahasa tuh ada individu, keluarga, komunitas, sama pengaruh masyarakat. itu 4 Itu itu semua betul itu. dibahas juga. Itu benar. Itu benar. Oh, Karena di dalam family itu kan sebenarnya ada unsur apa? Individu. Family itu bisa menjadi bagian komunitas. Family secara kalau dibaca individu berarti wajib kamu harus mencantumkan juga individu yaitu tadi family dan komunitas. Ada berapa tadi? 4 ya? empat, sama pengaruh Nah, masyarakat yang lebih. highlightmu ada di keluarga. Hmm. Tapi kamu akan ditanyakan, kenapa kok keluarga tidak sebagai semuanya? Kan gitu, pemertahanan dia bahasa. Padahal teorinya ngomong individu, keluarga, masyarakat, dan apa satunya lagi empatnya? Pengaruh individu, keluarga, komunitas, sama pengaruh masyarakat luar Individu, yang lebih luas gitu. itu ya, individu, keluarga, komunitas, kemudian apa? Pengaruh masyarakat yang lebih luas.
Oh, oke. Berarti luar ke dalam ya, bukan dalam ke luar gitu kah? Hmm. Ya, oke, bisa, bisa. Tergantung teorinya aja. Ya, itu betul. Itu yang dimaksud. Nah, itu berarti kamu spesifikasikan. Contoh yang dimaksud individu dalam hal pemeliharaan bahasa itu seperti apa? Kamu pakai apa terminologinya? Pemertahanan ya? Iya, Mem. Iya, ini hati-hati teman-teman. Jadi lebih banyak mana pemeliharaan atau pemertahanan? Ya, nanti saya lihat yang bahasa Indonesia lagi. Oh iya, makanya saya seringnya pakai pakai language maintenance. Jadi kalau dalam bahasa Inggris nih misalkan, oh arek loro iki podo language maintenance-nya. Nah, dua ini fokus pada language maintenance, satu Gorontalo, satu bahasa Banjar. Hati-hati nih, teorinya bisa podo. Kalau sama, hati-hati dalam penulisannya tidak boleh menjadi suatu penulisan yang itu yang harus hati-hati aja. Terkait karena plagiarismenya dan sebagainya harus lebih hati-hati. Oke, saya dipahami ya. Nora Khairirin, kenapa? Mem, saya tadi bingung urutannya. Yang harus saya bahas paling awal tuh apakah tindak tutur dulu atau pragmatik dulu. Kan tadi Mem udah nyebutin ada tindak tutur, pragmatik, terus budaya Amerika dan Indonesia itu dilihat dari aspek speech act-nya itu. Itu yang mulai urutan pertama mana ya Mem harusnya? Pragmatik terus ya tindak tutur. Tapi kamu jangan banyakkan ke pragmatiknya ya. Pragmatik itu hanya dasar utamanya saja. Tapi ke tindak tuturnya yang lebih banyak. Tindak tutur dalam hal politik itu yang harus kamu lebih dalam lagi. Berarti yang pertama tuh harus pragmatik dulu, paling enggak kayak menjelaskan pengantar pragmatiknya itu, terus kemudian baru tindak tutur, terus yang ketiga itu budaya Amerika dan Indonesia itu. Tindak Itu tutur dalam hal itu, Mbak. Saya rasa karena dia itu kan berbahasa, tindak tutur kan beda ya. Sorry, kamu kan debat toh, iya, bukan tindak tutur sehari-hari loh ya. Bukan tindak tutur talk show. Kamu harus memiliki suatu dalam teorimu tindak tutur yang ada hubungannya dengan debat, yang ada hubungannya dengan ilmu politik. Itu. Ya, lalu kemudian kamu tindak tutur kan banyak toh tindak tutur dalam hal conversation gitu kan. Tindak tutur dalam hal apa namanya memberikan memberikan apa itu namanya memberikan pujian dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kan kamu dalam hal debat. Nanti kamu harus menambahkan unsur salah satunya di situ. Ya, terima kasih Mem. oke lanjut ya. Sudah ke konsep. Nah ini boleh juga ditambahkan begini. Jadi di dalam teorinya tadi itu pros and cons. Who says pro, benefit, advantages, main arguments, who says cons, disadvantage, and negatives. Jadi dalam hal itu bisa juga di dalam teorinya, itu kayak misalkan itu Anda itu mau menunjukkan, misalkan tadi itu individu yang gampang-gampangannya adalah language maintenance ya. Ada individual, ada family, ada apa lagi? Ada community, ada effects dari lain itu. Penelitian siapa yang menyatakan, oh mana yang intinya itu harus Anda mencarikan argumennya gitu loh. Nanti yang jadi temuannya Anda apa? Oh ini loh, menjadi argumen utama Anda, main argument, sangat spesifik sekali. Bahwa detail sekali bahwa ini itu memiliki pengaruh bla 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 terhadap language maintenance misalkan. Contohnya adalah metacognitive strategy instruction dan listening comprehension. Anda harus bisa menghubungkannya sebagai benang merah di dalam literatur reviewmu. Yang kedua adalah harus bisa menghubungkan apa yang siapa yang aspek mana yang sangat mendorong kesuksesan metacognitive strategy. Nah, itu ya Rahma. Misalkan nih tadi ada yang gamification. Aspek gamification apa yang sangat ya yang sangat mensukseskan teaching method dalam suatu eh, eh, mengajarkan bahasa yang non native gitu sebenarnya itu. Nah, itu Anda harus cari dan itu bisa disampaikan di dalam literatur reviewmu. Itu yang namanya pros and cons gitu ya. Kemudian secondary misalkan. Tadi siapa ya yang mau tanya tadi siapa ya? Secondary tadi di awal-awal tadi. Is it necessary? What is the use of secondary theory? Tapi tadi siapa ya yang tanya tadi ya? Secondary itu adalah jadi main teori. Jadi main teorinya pakai apa?
Ketika main teori tersebut tidak bisa mampu menjelaskan, Anda baru pakai secondary teori. Jadi untuk menjelaskannya itu Anda butuh penjelasan dari teori ini gitu loh, untuk menjelaskan data Anda. Nah, itu namanya secondary. Tapi is it necessary or not? What is the use of secondary theory? Itu sebenarnya untuk pendukung apa? Biasanya ya penguji itu gini loh, Mbak, teorimu itu utamanya apa sih Mbak? Gitu. Apa sih? Nah ini kamu apa pakai teori ini? Kamu campur-campur adukkan, kayak gitu-gitu. Dan itu kamu harus hati-hati, teman-teman harus hati-hati. Landasan utama yang paling utama itu pakai teori yang mana dulu gitu aja deh. Jangan terjebak ujuk-ujuk langsung kepinginnya itu wah semuanya. Sehingga itu Anda itu mau ambil ini, ambil itu. Bahasa Jawanya itu maruk, bahasa Indonesianya serakah. Ketika serakah, akhirnya itu gelambiar kemana-mana. Nah, ya kita gitu ya. Itu namanya ya harus Anda refleksikan. Secondary is it necessary? What is the use of secondary theory? Apa butuhnya? Itu kan. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian ada bahasan di bab 2 itu terkait tentang review of related studies. Ini yang paling penting juga. Nah, ini. Nah, ini. Review of related studies itu adalah penelitian-penelitian terdahulu. Sebentar ya, saya tak minum dulu ya. Saya ngecowok saja dari 1,5 jam ini rasanya kok. Bentar, bentar, bentar. Saya minum dulu sebentar aja. Mohon maaf, Mem masih unmute. Halo? Terima kasih. Saya sudah bersemangat, ternyata belum. Teman-teman ini harus hati-hati. Review of related studies itu kan adalah penelitian-penelitian terdahulu secara harafiah. Ini rata-rata kebanyakannya mahasiswa itu nuliskannya itu modelannya, oh perbedaannya antara ini dan ini objeknya saja. Hanya menuliskan objeknya ini, penelitiannya tentang ini dan ini. Padahal dalam review of related studies itu core findingnya itu yang membantu Anda untuk menganalisa itu yang mana itu harus disebutkan. Pertama, kedua, sering kalinya, ini kasus saya S1 ya, itu satu paragraf, satu studi. Satu paragraf, satu studi. Satu paragraf, satu studi. Tidak seperti itu sebenarnya itu. Yang saya pahami untuk review of related studies itu adalah konsepnya. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang memiliki konsep yang sama tentang language maintenance. Nah, 5 orang ini disebutkan dalam satu paragraf. Gitu loh. Apa konsep yang mereka propose itu apa gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi dalam penulisannya itu memang seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Anda nuliskan satu ya, satu paragraf satu paragraf untuk satu studi satu. Nah, kalau misalkan Anda review of related studies-nya ada 10 lah ya, 10 paragraf. Tuh, padahal yang dimaksud review of related studies itu konsepnya teman-teman. Related studies, oh ini berhubungan dengan konsep ini, oh ini konsepnya. Dua, kok dua? Ngomongnya dua tapi ini ternyata dua. Tiga, yang ketiga adalah
ketika Anda menyebutkan review of related studies di bab 2 itu sebenarnya ada beberapa, itu sudah disebutkan di bab 1. Tadi pertanyaan pertama kali muncul sebelum saya jelaskan. Loh, Mem, bedanya review of related studies, Jihan ya tadi ya. Di bab 1 dan bab 2 apa? Bab 2 lebih lengkap dan dia lebih synthesizing. Kalau bab 1 dia hanya pada fokus perbedaan apa yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, related studies di bab 2 wajib ada beberapanya di bab 1. Yes, Ilham. Mem, itu kan tadi katanya untuk related study itu harus ini ya, apalagi satu paragraf. Nah, kalau misalkan Loh, yang mana? eh, Yang mana? Ini untuk yang itu mana? yang tadi Mem baru saja jelaskan soal related studies Oh, itu kayak maksud penjelasan. saya itu adalah kita menuliskannya itu bukan satu paragraf. Berparagraf boleh, Mas. Tapi satu paragrafnya itu bukan satu paragraf untuk satu studi. Ya, kayak digabung gitu Mem. Ya, jadi satu paragraf ini memiliki satu konsep yang sama terhadap apa yang Anda bahas. Nah, Ternyata si yang penelitian A, B, C, D katakanlah itu memiliki konsep yang sama terkait tentang apa yang dibahas. Kayak gitu loh. ya, Saling misal, mendukung. ya misal kayak ada yang melakukan penelitian yang serupa, tapi justru itu kayak dia tuh oposisi terhadap hipotesis kita Bagus. misalkan. Betul, betul. Cari yang memiliki hipotesa yang berbeda juga. Itu akan gini, Mas. Itu kan kamu kan belum katakanlah itu kan pro dan kontranya tadi loh, yang ini loh, Mas. Nah, ini loh. Ya, pro dan kontranya. Iya, bagus. Kalau Anda sampaikan itu bagus. Tapi kan sama dengan misalkan ini tidak. Jadi itu Anda punya argumen disangka ini argumen disangka ini itu jadi sehingga Anda itu mau membuktikan argumen Anda itu benar gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Misalkan ada 3 mem, kok kontra dengan kita? Kontranya yang seperti apa gitu loh. Nah, itu harus disampaikan dalam satu paragraf yang misalkan dia itu ini tapi bisa propose ini bisa propose ini. Meskipun begini, tapi dia begini, kayak gitu-gitulah cara pembahasannya. Enggak apa-apa. Jadi, makanya ini banyak baca teman-teman. Review of related studies itu sebenarnya tidak terbatas. 1, 2, 3, 4, 5. Beres, enggak. Semakin banyak semakin bagus. Karena review of related studies-nya ini adalah mereview dari studies-studies berikutnya terkait tentang misalkan nih metacognitive strategies. Ada yang memberikan itu keunggulannya, ada yang memberikan dia ke ininya. Nah, keunggulannya itu di mananya, di planningnya kah kayak gitu-gitu. Sedangkan penelitian lain itu menyanggahnya bukan pada planningnya tapi evaluationnya. Kayak situ itulah seperti itu. Nah, itu disampaikannya per konsep gitu loh. Bukan satu paragraf, satu ini. Kalau S1 boleh lah. S1 boleh. Maksudnya ya sudah lah gitu S1. Tapi kalau S2 saya lebih pantas pada synthesizing gitu loh. Itu adalah related studies. Dan jangan teman-teman, jangan menuliskan kembali lagi yang awal-awal tadi. No undergraduate thesis, no unpublished graduate thesis. Why? Why? Karena yang lebih reliable untuk dibaca itu untuk yang kita, kalau ini kan larinya untuk publikasi ya, kita larinya untuk belajar publikasi, itu yang lebih bagus yang sudah terpublish teman-teman, yang sudah terpublish. What you write versus what you read. Anda boleh kok membaca yang undergraduate thesis, boleh. Tesisnya S2, boleh. Nggak masalah. Tapi itu lagi dikembalikan lagi bahwa itu untuk memudahkan Anda memahami konsepnya. Nah, jadi yang Anda tuliskan jangan yang undergraduate tesisnya, tapi yang lebih kepada publikasi-publikasi yang sudah di jurnal-jurnal. Gitu. Ya, Mem, ada pertanyaan. Sinta boleh tamer. Monggo. Sinta itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kalau Anda orientasinya adalah publikasi internasional, jangan ada Sinta. Kalau Anda publikasinya arahnya ke Sinta, monggo. Saya tidak melarang. Itu hanya proses kepada orientasi Anda mau publikasi kemana-kemana.
Saya rasa untuk publikasi kemana-mana Anda gunakan yang lebih baik, yang lebih banyak jurnal yang bereputasinya. Jadi kalau mau misalkan Sinta dulu, Mem, saya boleh pakai Sinta? Boleh, boleh, enggak masalah, enggak apa-apa. Kamu kalau orientasinya udah lama untuk tesis saja saya kan begini, Mem. Ayo wis tak apa-apa, Mem, saya bilang gitu. Kak apa, Mem, saya begini kok untuk tesis saja. Monggo enggak apa-apa. Tapi kalau untuk publikasi wajib fardu ain jangan sih internasional ya. Karena dulu teman-teman saya dibeginikan sama dosen saya. Kalau Sintanya itu sudah bereputasi dengan akreditasi internasional, bagus loh. Mem, Sintanya ini loh, jurnal ini loh, Mem, masuk Sinta satu. Ternyata dia di Scopus. Ya beda itu jenenge itu Sinta, itu jenenge Scopus gitu. Ya, kok narik sih? Sama saya itu Sinta satu. Ternyata dia itu Scopus. Itu jenenge itu Sinta, itu Scopus gitu loh. Jadi maksud saya itu tergantung orientasi kalian. Saya tidak melarang. Ya, Mem, ada di Sinta satu, dua, tiga, preketek-ketek. Monggo. Kalau kamu hanya berbatas pada skripsi, kan kalian harus ada publikasi itu. Ya wes lah, publikasi internasional lebih baiknya yang ada. Oh, tapi Sinta boleh kok teman-teman. Sinta boleh. Satu, dua, tiga itu ada nilainya kok. Boleh, boleh. Sinta boleh. Jadi kalau misalkan, Mem, saya mau publikasi di Sinta dua, ya gak apa-apa. Sinta, milih Sinta. Jadi saya tidak melarang. Loh, kata Bu Vicky lo enggak boleh Sinta. Ini tak kata Bu Vicky enggak boleh tak gipeng tak gini gitu. Kamu enggak boleh itu siapa? Lah, kalau kamu internasional ngapain pakai Sinta kayak gitu loh. Saya itu gitu. Lah, Sinta ya kamu Sinta enggak apa-apa untuk publikasimu enggak apa-apa untuk Sinta. Ya, oke, paham ya? Heeh. Gitu. Sudah ya. Ini what you read, what you write. Beda loh ya. What you read itu adalah untuk memahamkan Anda. What you write itu adalah untuk berargumen itu benar. Memang boleh pakai Sinta? Boleh. Kamu publikasi kemana? Sinta, mau gak pakai Sinta itu. Kalau orientasinya internasional, tidak usah pakai Sinta. Ya, publikasinya pakai internasional, ya internasional. Seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir dari saya itu. Nah ini ya. Kalau misalkan kita review of related study, do not mention this express object X. My paper express rata-rata seringkali mahasiswanya gitu menyebutkan oh dia objeknya adalah contoh ya contoh meskipun tidak terjadi oh dia adalah newspaper yang ada di CNN. CNN kok newspaper? Eh, CNN, berita CNN katakanlah. Oh, dia di medsos IG, saya di medsos Facebook. Kan itu bukan. Terus ya itu tadi ini sudah saya jelaskan ya mention one paragraph one study. Jangan. One paragraph one concept from several studies. Find the core paragraph. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nextnya itu adalah ini. Nah ini Vincentia is the host now. Anjay. Vincent, Kaget dikit. Bismillah Nuha. entah mengapa itu terputus.
Mohon maaf. Jadi saya sharekan lagi itu adalah yang page 2 di PPT yang saya sharekan. Walah, ya Allah, sabar ya. Tunggu sebentar, saya mau klaim host. Lah, sebentar ya, Kakak. Kan ya, saya mencari klaim host itu di mana? Kok gak muncul? Dari apa iki? Hostnya pindah ke Hostnya Vincentia. pindah. Loh kok iso Vincentia iku host ku Soalnya berpikir live tadi terus otomatis ke Vincentia. Vincent Vincent. bisa iniin ke Bu Vicky kok. Ya apa carane rek? Aku kok Vince, iso ada iki kok iso dadi host aku gak iso dadi host. Di- Loh, ya apa iki mau rek? Gimana tadi ceritanya? Vincentia Vincentia, suatu kehormatan bagi dirimu. Ah, saya nggak tahu ini kok host kok iso sih, nggak paham saya. Vincentia gak ono iya rek, ya apa iki? Loh, you are the host now. Oke, terima kasih. Terima kasih Anda berbaik hati. Gimana caranya gimana tadi kok saya bisa host dan terlempar? Maafkan teman-teman. Ini, baiklah. Sebelum terakhir, sebelum berakhir. Ini, oke. Ini, ya, ini ya. Oke, ini ya. Si. Deh, ya apa iki? Oke, write an outline. Kamu mau tulis apa aja? Identify the main theory, the key concepts, the definitions. Are they enough to explain the data? Kemudian make sure where the linguistics take place. Jadi hati-hati kadang-kadang itu saya dulu pernah ya mengalami aspek linguistiknya di mana gitu. Dia tidak muncul, malah dia larinya ke aspek apa yang namanya ke kajian budayanya. Jadi aspek linguistiknya tidak dimunculkan, padahal dia adalah anak linguistik seperti itu. Dan be too specific, don't be too broad. Kalau spesifik tidak mungkin, berarti Anda kurang bisa menjelaskan lebih detail lagi. Dan be too broad maksudnya adalah Anda menggelambir kemana-mana sehingga tidak fokus. Kalau saran saya, gunakan Excel to put the concept and references. Jadi ada Excel, baris pertama itu adalah references-nya, kemudian ada key concept dijelaskan, oh ini menjelaskan sama, ini menjelaskan sama, kayak gitu-gitu. Jadi use Excel to put the concept and references. Jadi itu nantinya memudahkan pembacaan Anda dalam memasukkan. Jadi itu kayak debat summary, oh yang pakai ini itu ternyata ya ini gitu. Sehingga kamu bisa membaca secara keseluruhan siapa yang memiliki konsep yang sama. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Seperti itu ya. Oke. Jadi saran saya kan ini saran saya sebanyak-banyaknya ya Mbak. Tidak ada minimal. Kalau saya 10. Kalau saya 10. Kalau saya 10. Kalau saya 10 ya. Pasti 10. Kemarin misalkan ya. Minggu lalu waktu saya bab 1 itu kan saya bilangnya 15 ya. 15 tambah 10 berapa? 25. Method 5. 30. Ya kan? Sudah sampai situ tok 30. Discussion itu kan balik lagi ke literatur review. Ya kan? Discussion itu balik lagi ke literatur review. Tidak ada tambahan lagi. Di discussion tidak ada tambahan references lagi.
References itu hanya mentok muncul itu di method. Setelah method dia pengulangan dari bab 1, 2, dan 3. Ya, jadi total itu minimal 30 Anda itu. Itu. Saran saya, kan ini mulai nulis nih. Saran saya, buatlah outline literature review. Outline itu ya subjudul gitu loh, Re. Dan keyword-keyword mau jelaskan apa gitu. Biar kelihatan. Saran saya, buatlah outline. Bukan saran sih, tugas itu. Buat outline. Nah, outline-nya seperti apa. Memang dikumpulkan apa. Yes, tuh. Ini Mem, saya ini kan kebetulan untuk yang tesis ini kan pengembangan dari tugas problematika. Nah, untuk literatur reviewnya berarti saya pakai yang saya kemarin pakai di mata kuliah itu enggak apa-apa ya Mem ya. Terus nanti saya tambahi lagi gitu. Iya, ada apa? Kan literatur Iya. review. Tapi ingat Iya. ya, cara penulisannya hati-hati. Sumbernya enggak apa-apa, Mbak. Sumbernya enggak apa-apa. Nah, tapi hati-hati bukan berarti langsung copas. Oh iya, ya Ya, Mem. harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Iya Mem. Yuk, good questions. Oke, siapa lagi? Saran saya Saya harus mau buat tanya, siapa lagi? Oh, siapa yang Dimas, belum Dimas. absen ya? Tadi yang belum absen itu Ilham, kamu ada? Sorry, Dimas. Diksi, adakah Diksi? Saya, Mem. Oke, Diksi ada. Terus satunya lagi, BT Leoni. Leoni, kamu ada di sini kah? Ada, Mem. Hah? Siapa? Diksi ada? Bentar. Dimas ada. Leoni ada kah? Leoni ada, Mem. Oh, Leoni ada. Ada, Mem. Oke, saya centang dulu ya. Sebentar. Oke, sudah. Yes, kenapa Dimas? Mem, itu mengerjakannya itu bentuknya tuh kayak tabel waktu semester dua kayak dua apa satu ya, yang mengerjakan nyari literatur review gitu, atau bagaimana pengerjaannya? Gini deh. Yang nyari hasil Pengerjaannya kan hasil penelitiannya apa, datanya apa, sebenarnya gini. Nah, metodenya apa? betul. Itu sebenarnya adalah untuk memudahkan Anda dalam daripada balik lagi membaca itu Anda merangkum gitu loh, Mas. Anda membaca rangkumannya. Sehingga Anda itu hanya baca rangkumannya saja, tidak perlu membaca full papernya. Itu yang pertama. Kedua, outputnya bukan Excel-nya. Outputnya itu adalah Anda menuliskan di dalam literatur review yang sifatnya tesis. Sehingga Excel itu sebenarnya alat bantu saja dalam Anda untuk menuliskan literatur review. Gitu. Mau you got what I mean. Paham saya. Jadi Paham, paham. saya itu paham. Jadi saya itu dulu kalau saya pribadi ya, saya itu dulu memasukkannya dalam Excel teman-teman. Nah, saya kemudian saya lihat, oh ini yang memiliki konsep yang sama, ini yang memiliki konsep yang sama. Jadi itu saya bawa papernya gede gitu loh. Saya lebih suka menulis karena waktu itu. Dan Anda mulai menuliskannya dalam bentuk Excel. Ingat, outputnya adalah menuliskannya dalam literatur review yang proposal tesisnya itu gitu loh, yang mirip-mirip tesisnya. Ya, dan kalau saran Siap, saya, Mem. Terima kasih, Mem. saya bisa membacanya dengan outline-nya. Oh, ini sudah outline. Betul gitu. Dengan outline aja sudah bisa terbaca. Ya, Siap, Mem. Terima kasih. bagus. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya udah tadi, Mem. Iya, Mas, maaf, salah sebut. Harusnya Dimas. Yes. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Jadi tugasnya adalah, kan memang Anda itu menuliskan literatur review mulai dari sekarang, ya kan? Setelah ini apa Bu Leli? Yaitu menuliskan literatur review. 1 atau 2 hari ini tuliskan, Mem libur, Mem, gitu. Ya sudah, Senin aja kumpulkan ke saya. Senin aja kumpulkan ke saya terkait tentang outline apa yang kamu tuliskan di literatur reviewmu. Ya, Mem minimal berapa sih Mem referensinya di dalam literatur review? 15. 15. Jadi kemarin misalkan 10 sampai 15. Kini 10 sampai 15 tambah 30. Ya, oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Mem dikumpulkan di mana? Hebat. Nanti tak setting. Atau boleh ke email juga tidak masalah sih kalau saya. Sebenarnya sebentar. Pentingnya siapa, teman-teman?
Saya. Oh, saya sebenarnya boleh saja pakai email. Tapi kalau email langsung jadi satu file aja. Jadi kayak apa namanya? Gitu ya. Nggak boleh kalau mau kirim saya. Tapi tugasnya adalah buatlah outline dari literatur reviewnya. Oke? Nanti akan saya share di hari Senin lah. Seperti itu. Oke? Tidak ada pertanyaan teman-teman? Pas sudah maghrib, kita tidak mau mengganggu sholat maghribnya. Jadi boleh konsul ke saya. Oh, saya Senin Jakarta. Senin, Selasa, Rabu saya ke Jakarta. Jadi konsulnya boleh dikumpulkan lewat email. Saya komen, saya kembalikan. Atau lewat hebat, saya komen, saya baca dan saya komen. Ya, seperti itu. Mem, Ya, untuk yang feedback bab 1 kemarin gimana, Mem? Dibagikan atau tidak? oh nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Laili ya. Baik, Mem. Maksudnya UTS toh? Ya. Oke, nanti saya koordinasikan dan kami akan update. Oke, Mem, good question. Mem Apa? tanya lagi, Mem. Untuk yang dikumpulkan ini berarti yang dalam bentuk ini tadi, Mem. PowerPoint, Excel Out- tadi itu ya, Mem ya. oh, nah, outline saja. Oh, outline. Outline. Outline berarti sudah yang tadi seperti yang dibahas Mem Vicky, kalau judulnya ini berarti harus ada ini konsep ini seperti itu, Mem. Iya, iya. Jadi kayak tabel Oh, konten gitu loh, Mbak. oh ya, Mem. 2.1 theoretical framework ya. Itu isinya apa? Kasih keywordnya saja. Outline saja. Outline beda loh ya. Outline saya tidak memberikan penting, tapi isinya keywordnya saja. Saya mau sini definisi ini kayak gitu-gitu ya. Oke, Ya, Mem. terima kasih. Cukup sekian ya. Jika tidak ada pertanyaan, boleh nanti dikirimkan hari Senin ke saya. Bisa saya set ke Hebat atau bisa saya lewat Fajrul. Tapi lewat Fajrul lalu kan aku dapat kok nang aku kabeh mem ya nanti juga mem Vicky langsung aja. Saya tahu Fajrul kamu hatimu pasti begitu. Saya set ke Hebat saja ya teman-teman ya. Setelah ini nanti biar Anda bisa langsung untuk mengumpulkan outline-nya. Mem dalam bentuk apa? PPT atau PDF atau apa? Word. Outline-nya dalam bentuk Word. Yang harus kamu lakukan adalah kasih judulmu dan kasih outline-nya. Ya, judul dan outline. But I will set it in a Hebat. Cukup sekian, terima kasih teman-teman.